Sampurasun para sadulur dimanapun Anda berada. Damai satu jagat. Kita harus damai semua. Ya. Jumpa lagi di channel Master Slebor yang paling slebor. Tentunya di channel kesayangan kita semua. Bagi yang senang, bagi yang nggak senang, nyebelin. Pertama, Mr. Slebor mau ucapin kepada teman-teman yang selalu setia di channel Mr. Slebor, ya kan, kalian luar biasa, ya kan. Mr. Slebor banyak dipahamkan lagi oleh saudara sadulur di sana, ya kan, dengan komentar-komentar kalian yang luar biasa menambah Mr. Slebor menjadi lebih paham lagi, ya kan. Terus buat yang baru bergabung nonton tayangan Mr. Slebor, ya kan, semoga dapat kepahaman. Ya, kepahaman apa? Ya, yang berguna. Kalau ocehan Mr. Slebor kira-kira obrolannya tidak berguna, ya kan, mendingan nggak usah didengerin. Cuman tayangan Mr. Slebor ini hanya bisa disaksikan sama manusia yang mau membuka cara berpikirnya. Kalau cara berpikirnya sempit, susah paham. Ya, begitu para sadulur, ya. Karena kenapa? Ya nanti bakal pusing apa yang nanti Mr. Slebor sampaikan dalam setiap konten, dalam setiap celotehan orang Slebor. Gitu para sadulur. Ya. Dan Mr. Slebor sih sarannya kalau nonton sampai habis, biar informasinya tidak simpang siur. Begitu. Kalau nontonnya setengah-setengah, ya nanti nggak paham. Ya kan. Jadi biasain kalau nonton sampai habis, ya kan, biar dapat kepahaman dari apa yang disampaikan oleh konten itu, ya kan. Oleh konten apapun, tonton aja yang kira-kira memang para sadulur di sana membutuhkan. Kalau nggak ngebutuhin juga ya lewat-lewat aja lah. Antik hari ini, ya kan, Mr. Slebor paling senang membahas tentang masalah kehidupan. Gitu. Para sadulur suka nggak ngomongin tentang kehidupan? Suka? Ya sama kalau suka, ya kan, karena membicarakan tentang kehidupan ini, ya kan, nggak ada habis-habisnya untuk dibahas, dan ini akan menjadi sesuatu yang menarik untuk dibahas. Makanya banyak orang-orang spiritual atau orang pencarian atau manusia yang mau mencari tentang kehidupan ini, bagaimana cara menjalani kehidupan ini, akhirnya mencari sebuah petunjuk, gitu kan. Petunjuk dari mana? Dari orang-orang yang dianggap mengerti tentang hidup. Begitu nggak para sadulur? Iya begitu, ya kan? Pepatah orang tua A begini, pepatah orang tua B begini, yang di sana seperti itu, ya kan. Akhirnya sebagai renungan untuk menelaah bagaimana caranya kita melakoni kehidupan ini. Untuk apa? Agar tidak tersesat, ya kan. Nah, di konten hari ini Mr. Slebor mau membahas, ya kan, tentang kehidupan, ya kan, dari dari sebuah perkataan, ya kan, atau sebuah wejangan yang sangat luar biasa di tataran rakyat Sunda. Apa itu? Iya, yang hari ini santer atau belakangan hari ini santer adalah yang disebut Wangsit Prabu Siliwangi. Iya. Dan menurut Mr. Slebor, ya kan, Wangsit Siliwangi ini sangat-sangat menarik untuk diketahui karena di sana banyak filosofi kehidupan yang luar biasa dan harus dipahami dengan pemahaman-pemahaman yang mau membuka cara berpikirnya. Jangan ditelan mentah-mentah.
jadikan sebagai referensi cara berpikir untuk mengatur kehidupan kita ke depannya. Nih, gitu. Nah, buat para sadulur yang dimanapun, ya kan, Wangsit Siliwangi ini, ya kan, Wangsit Prabu Siliwangi ini, Mr. Slebor suguhkan dalam dua bahasa. Satu dengan bahasa aslinya, yaitu bahasa Sunda, dan yang kedua diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ya kan, supaya para sadulur yang bukan orang Sunda juga dapat memahami apa yang disebut Wangsit Prabu Siliwangi, gitu nggak? Iya, begitu. Nah, buat yang merasa orang keturunan Sunda, ya kan, yang merasa orang Sunda, yang merasa orang Jawa Barat, wajib dong tahu apa isi dari Wangsit Prabu Siliwangi. Untuk apa? Ya, untuk mengetahui apa sih yang disampaikan sebelum terakhir dia menghilang, atau kata orang spiritual bilangnya sebelum dia moksa, dia meninggalkan sebuah wangsit atau sebuah pesan, ya kan. Untuk apa? Untuk tuntunan kehidupan, ya kan. Di dalamnya banyak permaknaan yang sangat luar biasa. Jadi yang aku orang Sunda nonton deh, ya kan, nonton apa itu Wangsit Prabu Siliwangi, supaya kalian semua tidak buta rajanya ngomong apa, gitu nggak? Ya begitu dah, ya kan. Jadi Mr. Slebor nggak panjang lebar lagi ngomong, ya kan. Para sadulur silahkan menyaksikan, ya kan, apa yang dikatakan oleh Prabu Siliwangi sebelum dia menghilang atau moksa, gitu. Selamat menyaksikan dah. Ya, nanti yang paham boleh komen di bawah nih, di bawah channel Mr. Slebor, komenin, ya kan? Biar mendapatkan kepahaman lagi yang luar biasa. Karena Mr. Slebor yakin para sedulur dalam menganalisa itu pasti sangat-sangat luar biasa. Dan komen para sadulur sangat Mr. Slebor butuhkan. Untuk apa? Untuk menambah kepahaman Mr. Slebor lagi. Gitu nggak para sadulur? Iya, saling berbagi dah. Biar sama-sama mengerti bagaimana caranya menjalani kehidupan ini yang benar. Baik para sadulur, langsung aja saksikan Wangsit Prabu Siliwangi. Wangsit Prabu Siliwangi. Saur Prabu Siliwangi kabalad pajajaran anu milu mundur dina sate acan ngahiang, lalakon urang ngan nepi kapoe ieu, najan dia kabehan kangaing pada satia, tapi ngaing ente menang mawa dia pipilueun, ngilu hirup jadi balangsak, ngilu rudin bari lapar, dia mudu marili pikeun hirup kaharepna, supaya engke jagana jembar senang sugih mukti bisa ngadegen deui pajajaran. Lain pajajaran anu kiwari, tapi pajajaran anu anyar, anu ngadegna digeingkeun ku obahna zaman. Pilih ngaing moal ngahalang-halangan, sabab pikeun ngaing henteu pantes jadi raja anu somah sakabehna lapar barijeng balangsak. Darengekeun nudek tetep milu jeung ngaing geramisah kabelah kidul, anu hayang balik deui ka dayeuh, anu ditinggalkeun geramisah kabelah kaler, anu dek kumaula
kanu kerjaya geramisa kabelah wetan anu moal milu kasaha-saha geramis darengeken dia nu belah wetan masing nyaraho kajayaan milu jeung dia aya turunan dia nu engke bakal marentah kadulur jeung ka batur tapi masing nyaraho arinyana bakalan kamalinaan engke bakal aya babalesna jig gera narindag dia nu belah kulon papai kudia lacak kisantang sabab engkena turunan dia jadi panggeuing kadulur ejeng kabatur urut salemur kadulur anu nyorang saayunan kasakabeh nu rancag di hatena engke jaga mun tengah peting ti gunung Halimun kadenge sorat tutunggulan tah eta tandana saturunan dia disambat kuno dek kawin di lebak cawene ulah sina talangke sabab talaga bakal bedah jig gera narindak tapi ulah ngaliuk katukang dia numarisa kabelah kaler darengeken daya kudia moal kasampak nu kasampak ngan ukur tegal baladaheun turunan dia lobana bakal jadi soma mun aya nu jadi pangkat tapi moal boga kakawasaan arinyana engke jaga bakal kasendehan batur loba batur tinu anggang tapi batur anu nyusahkeun sing waspada sakabeh turunan dia kungaing bakal dilanglang tapi ngan di waktu anu perlu ngaing bakal datang deui nulungan nu barutu mantuan anu sarusa tapi ngan nu hade laku lampahna mun ngaing datang moal kadeuleu mun ngaing nyarita moal kadenge memang ngaing bakal datang tapi ngan kanu rancag hatena kanu weruh disemu anu saestu anu ngarti kana wangi anu sajati jeung nusurti lantip pikirana nu hade laku lampahna mun ngaing datang teu ngarupa teu nyawara tapi mere ciri ku wawangi timimiti poe ieu pajajaran leungit di alam hirup leungit dayeuna leungit nagarana pajajaran moal ninggalkeun tapak jaba tingaran pikeun nu mapai sabab bukti nu kiwari bakal rea anu malungkir tapi engke jaga bakal aya nu nyoba-nyoba supaya anu leungit kapanggih deui nya bisa ngan mapaina kudu make amparan tapi nu mapaina loba nu arieu aing pangpinterna mudu aredan heula engke bakal rea nu kapanggih sabagian sabab kaburu dilarang kuno disebut raja panyelang aya nuani ngorehan terusan
tengah hidengkeun kapang larang, ngorehan bari ngalawan sabari seuri nyaeta budak angon. Imahna dibirit leuwih, pantona batu satangtungan, kahiuman ku handeulem, karimbunan ku hanjuang. Ari ngangona lain kebo, lain embe, lain meong, lain banteng, tapi kalakai jeung tutunggul. Inyana jongjon ngorehan, ngumpulkeun anu kapanggih, sabagian disumputkeun, sabab acan wayah ngalalakonkeun. Tapi engke mun geus wayah jeung mangsana, baris loba nu kabuka jeung rareang menta dilalakonkeun. Tapi mudu ngalaman loba lalakon, anggeus nyorang undur zaman datang zaman, saban zaman mawa lalakon, lilana saban zaman sarua jeung waktuna nyukma, ngusuma jeung nitis, laju nitis dipinda sukma. Darengekeun nu kiwari ngamusuhan urang jaradi rajana, ngan bakal nempi mangsa taneuh bogel sisi Cibanten dijieun kandang kebo dongkol. Tah didinya sanagara bakal jadi sampalan kebo barule nu diangon ku jalma jangkung, nu tutunjuk di alun-alun. Ti harita raja-raja di Balenggu, kebo bule nyekel bubuntut, turunan urang narik waluku, ngan narikna henteu karasa, sabab murah zaman seubeuh hakat. Tidinya waluku ditumpakan kunyuk, laju turunan urang aya nu lilir, tapi lilirna cara nukarak hudang, tina ngimpi tinu laleungit tambah loba manggihna, tapi loba anu pahili, aya kabawa nuku lain mudu diala, turunan urang loba anu henteu ngeuh. Yen zaman ganti lalakon, tidinya gehger sanagara, pantonutup dibuburak, kunu nganter pamuka jalan, tapi jalan anu pasingsal, nu tutunjuk nyumput jauh, alun-alun jadi suwung. Kebo bule kararabur, laju sampalan nu diranjah monyet, turunan urang ngareunah seuri, tapi seuri henteu anggeus, sabab kaburu warung beak ku monyet, sawah beak ku monyet, leuit beak ku monyet, kebon beak ku monyet, cawene reuneuh ku monyet, sagala-gala diranjah ku monyet, turunan urang sieun ku nu niru monyet. Panarat dicekel ku monyet, bari diuk dina bubuntut, walukuna ditarik ku turunan urang keneh. Loba nu paeh kalaparan, tidinya turunan urang ngarep-ngarep pelak jagong, sabari nyanyahoan maresek catur rangga,
teu ngeuh yen zaman geus ganti deui lalakon. Laju hawar-hawar pitungtung sagara kaler ngaguru ngagalugur galudra medarkeun endog genjleung saamparan jagat ari di urang rame kunu mangpring pangpring sabuluh buluh gading monyet ngumpul ting rumpuyuk. Laju ngamuk turunan urang ngamukna teu aturan loba nu paeh nu teu boga darosa puguh musuh dijieun batur puguh batur disebut musuh ngadak-ngadak loba nu pangkat nu marentah cara nu edan nu bingung tambah baringung budak satepak jaradi bapa nu ngaramuk tambah rosa ngamukna teu ngilik bulu nu barodas dibuburak nu harideung disieu-sieu mani saheng buana urang sabab nu ngaramuk teu beda jiga tawon dipalengpeng kena sayangna sanusa dijieun jagal tapi kaburu aya nu nyapihna urang sabrang. Laju ngadeg deui raja asalna jalma biasa tapi memang titisan raja anyar hese apes ku rogahala ti harita ganti deui zaman ganti lalakon. Iraha henteu lila geus tembong-tembong bulan ti beurang disusul kaliwatan ku bentang caang ngagenclang diurut nagara urang ngadeg deui karajaan dijeroeun karajaan jeung rajana lain teu pajajaran. Laju aya deui raja tapi raja buta nu ngadegeun lawang teu beunang dibuka nangtungkeun panto teu meunang ditutup nyieun pancuran di tengah jalan miarah heulang dina caringin da raja buta lain buta durwiksa tapi buta henteu neuleu buaya ejeung ajag ucing garong ejeung monyet ngarowotan somah nu sarusa sakalina aya nu ngageuing nu diporog lain satona tapi jalma anu ngelingan mingkin hareup loba buta anu baruta narita deui nyembah berhala. Laju bubuntut salah nu ngatur panarap pabelit dina cacadan danu ngalukuna lain jalma tukang tani nya karuhan tarate hepe saware kembang kapas hapa buahna buah pare loba nu teu asup kana asupan da bongana nu ngarebon tukang barohong nu tanina ngan wungkul janji nu palinter loba teuing ngan pinterna kabalinger tidinya datang budak janggotan datangna sajamang hideung bari nyoren kaneron butut ngageuingkeun kanu keur sasar ngelingan nu keur poho tapi henteu diwaro da pinterna kabalinger hayang menang sorangan ari nyana teu areungeuh langit enggeus semu beureum aseup ngebul dina
pirunan. Boro-boro dek ngawaro malah budak nu janggotan ku arinyana ditewak diasupkeun ka pangberokan. Laju arinyana ngawut-ngawut dapur batur majarkeun neangan musuh, padahal arinyana nyiar-nyiar pimusuheun. Sing waspada sabab engke arinyana bakal nyaram pajajaran didongengkeun, sabab sieunun kanyahoan sanyana arinyana anu jadi gara-gara sagala jadi dangdarap. Buta-buta anu baruta mikin hareup mikin bedegong. Ngaleuwihan kebobule arinyana teu nyaraho zaman manusia di kawasaan kusato. Jayana buta-buta henteu pati lila, tapi bongan kacararida teuing nyangsara kasomah anu ngarep-ngarep saringin rentas di alun-alun. Buta bakal jaradi wadal pamolahan sorangan. Iraha mangsana engke mun geus tembong budak angon. Tidinya loba nu ribut ti dapur laju salembur, ti lembur jadi sanagara. Nu barodo jaradi gelo marantuan nu garelut dikolotan ku budak buncireung, matakna garelut marebutkeun warisan nu hawok hayang loba nu boga hak marenta bagianana. Nganu eling caricing arinyana mah ngalalajoan tapi kabarerang. Nu garelut laju reureuh, laju kakarak arenge, kabeh ge taya nu meunang bagian, sabab warisan sakabeh beakna kunu nyarekel gadean. Buta-buta laju nyarusup, nu garelut jadi kareueung, sarieun ditempuhkeun leungitna nagara. Laju nareangan budak angon nu di saungna dibirit leuwi, nu pantona batu satangtung, nu dihateup ku handeulem ditihangan ku hanjuang. Neangan budak tumbal, sajana rek marenta tumbal, tapi budak angon geus eueuh. Geus narindak babarengan jeung budak anu janggotan, geus mariang pindah ngababakan parindah kalebak cawene, nu kasampak ngan kari gagak keur ngelak dina tutunggul. Darengekeun zaman engke bakal ganti deui, tapi lamun gunung gede geus bitu disusul ku 7 gunung. Genjleung deui sajagat, urang Sunda disasambat, urang Sunda ngahampura hade deui sakabehna. Sanagara sahiji deui nu sajaya jaya deui, sabab ngadeg ka Ratu Adil. Ratu Adil nu sajati, tapi ratu saha? Di mana asalna eta ratu? Engke oge dia nyaraho, ayeuna mah siar ku dia eta budak angon. Jig geura narindak, tapi ulah ngalieuk ka tukang. Prabu Siliwangi berkata kepada warga Pajajaran yang ikut mundur sebelum menghilang,
cerita kita hanya sampai di hari ini, walaupun kalian semua setia kepadaku. Tapi aku tidak boleh membawa kalian dalam masalah ini ikut-ikutan menjadi susah dan sengsara, ikut kumal dan lapar. Kalian harus memilih untuk hidup ke depannya, agar kalian ke depannya hidup makmur kaya raya dan dapat mendirikan lagi Pajajaran, bukan Pajajaran saat ini, tapi Pajajaran yang baru, yang didirikan, dibangunkan oleh perubahan zaman. Pilih, aku tidak akan menghalang-halangi, sebab bagi aku tidak pantas menjadi raja yang seluruh rakyatnya lapar dan sengsara. Dengarkan, bagi yang tetap ingin ikut aku, segera memisahkan diri ke selatan. Bagi yang ingin kembali lagi ke kota yang ditinggalkan, segera memisahkan diri ke sebelah utara. Kalian yang ingin mengabdi kepada penguasa yang berjaya, cepat memisahkan diri ke sebelah timur. Kalian yang tidak mau ikut siapapun, segera memisahkan diri ke sebelah barat. Dengarkan, kalian yang berada di sebelah timur, semua harus tahu kejayaan ikut dengan kalian. Maka turunan kalian yang nanti akan memerintah kepada saudara kalian dan kepada orang lain. Tapi semuanya harus tahu, yang memerintah akan keterlaluan dan mereka akan menerima hukuman. Silakan cepat pergi. Kalian yang berada di sebelah barat, telusuri oleh kalian jejak Kisantang, sebab nantinya turunan kalian yang akan memberikan peringatan kepada saudara kalian dan kepada orang lain, kepada saudara bekas satu kampung, kepada saudara yang pernah hidup bersama, satu pendirian kepada semua orang yang baik hatinya. Suatu saat, bila di tengah malam dari Gunung Halimun terdengar suara teriakan meminta pertolongan, itu tandanya turunan kalian dipanggil oleh yang akan menikah di Lebak Cawene. Jangan telat dan jangan berperilaku berlebihan, karena telaga akan banjir meluap. Silakan cepat pergi, pergi dan jangan lagi melihat ke belakang. Kalian yang memisahkan diri ke sebelah utara, dengarkan, kota yang kalian cari tidak akan ada, yang ada hanya tinggal tegalan yang harus diolah. Keturunan kalian kebanyakan akan menjadi rakyat biasa, kalaupun ada yang mendapat kedudukan, tetapi tidak akan mempunyai kekuasaan. Mereka nanti semua akan tergeser oleh orang lain yang datang dari jauh, tapi orang lain yang hanya menyusahkan. Kalian harus waspada. Semua keturunan kalian akan aku datangi, tetapi hanya dalam waktu yang diperlukan. Aku akan datang kembali lagi, memberikan pertolongan bagi yang membutuhkan, memberikan pertolongan bagi yang sedang kesusahan, tetapi hanya bagi kalian yang baik tingkah dan lakunya. Bila aku datang tidak akan terlihat,
bila aku bicara tidak akan terdengar. Memang aku akan datang, tapi hanya kepada yang baik hatinya, kepada mereka yang memahami tujuannya, yang mengerti akan keharuman yang sejati. Mereka yang memiliki empati tinggi dan tertata rapi pikirannya, yang baik perilakunya. Bila aku datang, tidak tampak, tidak bersuara, tapi memberi tanda dengan keharuman. Diawali dengan hari ini, Pajajaran hilang dari kehidupan, hilang kotanya, hilang negaranya. Pajajaran tidak akan meninggalkan jejak, hanya sebuah nama bagi yang mau mencari. Sebab bukti saat ini akan banyak yang tidak akan mempercayainya. Tetapi suatu saat nanti akan ada yang mencoba-coba agar yang hilang bisa diketemukan lagi. Ya, bisa, tetapi mencarinya harus memakai dasar-dasar yang jelas. Akan tetapi yang mencarinya banyak merasa diri paling pintar. Mereka memang harus jadi orang brengsek dulu. Nanti akan banyak yang diketemukan, sebagian, akan tetapi lekas dilarang oleh yang disebut raja pengganti. Tetapi ada yang berani terus mencari, tidak memperdulikan larangan, mencari sambil melawan, melawan sambil tertawa, yaitu anak gembala. Rumahnya di ujung sungai, yang ujungnya bertemu sungai. Pintunya setinggi berdirinya manusia, dilingkupi lebatnya pohon handelem, terimbuni pohon hanjuang, sedangkan mengembalanya bukan kerbau, bukan kambing, bukan harimau, bukan banteng, tapi ranting-ranting dan dahan kering dan serta kayu mati. Dia santai mencari, mengumpulkan yang bisa diketemukan, sebagian disembunyikan, sebab belum waktunya untuk diungkap dan dilaksanakan. Nanti kalau sudah tepat waktunya, akan banyak yang terbuka dan ramai meminta pelaksanaan. Tetapi harus banyak menemukan kejadian peristiwa bersejarah. Pergi zaman, datang zaman, setiap zaman bawa sejarah. Lamanya setiap zaman sama dengan waktunya nyawa. Kenyawaan dengan cara menitis, lalu berpisah nyawa, hanya pengulangan saja. Dengarkan, yang sekarang memusuhi kita akan menjadi rajanya, tetapi hanya sampai tanah kering di pinggir sungai Cibanten. Dibuat kandang kerbau kosong, dan di sana satu negara akan menjadi terpecah belah, dipecah oleh kerbau putih yang digembalakan oleh manusia tinggi yang memerintah pada saat itu. Dan mulai saat itu raja-raja dibelenggu, kerbau putih memperoleh pengikut. Keturunan kita menarik bajak, tetapi menariknya tidak terasa, sebab zaman murah
kenyang makanan. Semenjak itu bajak diduduki monyet. Kemudian keturunan kita ada yang tersadar, akan tetapi sadarnya seperti baru bangun dari sebuah mimpi. Dari yang hilang bertambah banyak yang menemukan, sayangnya banyak yang keliru. Ada yang dibawa orang lain harus diambil. Keturunan kita banyak yang tidak ingat bahwa zaman sudah berganti sejarah. Dari saat itu, geger satu negara, pintu tertutup dihancurkan oleh si pengantar pembuka jalan. Sayangnya pada jalan yang salah. Yang memerintah bersembunyi jauh, alun-alun menjadi kosong, kerbau putih semua kabur, kemudian pecahan dicuri monyet. Keturunan kita enak tertawa, tapi tertawanya belum selesai, sebab warung telah habis oleh monyet, sawah habis oleh monyet, lumbung padi habis oleh monyet, kebun habis oleh monyet, perawan hamil oleh monyet, segalanya dirusak oleh monyet. Keturunan kita takut pada yang meniru-nirukan monyet, pemimpin dikendalikan monyet, sambil duduk dekat pengikut. Bajak ditarik oleh masih keturunan kita. Banyak yang meninggal kelaparan saat itu. Keturunan kita berharap bertani jagung, tapi tidak tahu bagaimana ilmu mengolah lahan. Tidak peduli kalau zaman sudah berganti lagi kisah. Kemudian samar-samar di ujung laut utara mengguntur menggelegar, Garuda menetaskan telur, menggegerkan alam jagat. Kalau di kita ramai oleh perang, perang di seluruh pelosok negeri. Monyet berkumpul tak berdaya, dihakimi keturunan kita. Menghakimi tanpa ada aturan, banyak yang mati tanpa dosa. Sudah tahu musuh dianggap teman, teman sendiri dianggap musuh. Mendadak banyak yang memiliki jabatan, tapi perintahnya seperti orang tidak waras. Yang bingung lebih bingung, anak tanggung jadi bapak, yang marah tambah kuat, kemarahannya tanpa pandang bulu. Yang putih diacak-acak, yang hitam dihinakan. Begitu panas negara kita, sebab yang marah besar tidak ada bedanya seperti lebah yang dilempar terkena sarangnya. Satu tanah air dibuat tumbal, tetapi beruntung ada yang melerai. Yang melerainya bangsa dari seberang. Kemudian terpilih kembali raja, asalnya hanya orang biasa, tetapi memang titisan raja, raja baru yang sulit dijahati. Sejak saat itu zaman berganti lagi. Ganti zaman, ganti kisah. Kapan? Tidak lama lagi akan terlihat bulan di siang hari, diiringi dengan munculnya bintang yang terang benderang. Di bekas negara kita berdiri lagi sebuah kerajaan. Kerajaan di dalam kerajaan, yang rajanya bukan berasal dari bangsa Pajajaran.
Kemudian ada lagi raja, akan tetapi raja raksasa yang mendirikan gerbang namun tidak boleh dibuka, mendirikan pintu tapi tidak boleh ditutup, membuat air terjun di tengah jalan, memelihara elang di pohon beringin, pantaslah karena raja seorang buta. Bukan buta sejak lahir, tapi buta tidak mampu membedakan mana buaya dan mana serigala, kucing pencuri dengan monyet, menggerogoti rakyat yang sedang kesusahan. Sekali waktu ada yang berani menyadarkan yang dikejar bukan hewannya, tetapi manusia yang berusaha menyadarkannya. Makin maju, bangsa raksasa yang buta memerintahkan kembali untuk menyembah berhala. Para pengikut salah diatur, sebab pejabat bukan ahlinya, karena yang membajak bukan manusia ahli bertani. Pantaslah kalau teratai kosong sebelah, bunga kapas kosong buahnya, buah padi banyak yang tidak masuk dalam panci masak. Dikarenakan yang berkebun banyaknya seorang penipu, yang bertaninya hanya obral janji saja. Orang pintar sangat banyak, tetapi kepintarannya menyesatkan. Semenjak itu datanglah anak berjanggut dengan memakai baju serba hitam, sambil berselendang sarung tua, menyadarkan yang tersesat, menyadarkan yang sedang lupa. Tetapi tidak ada yang mau mendengar, dikarenakan kepintarannya yang salah, selalu ingin menang sendiri. Mereka tidak sadar langit sudah terlihat merah, asap mengepul dari pembakaran. Alih-alih mau mendengar, malah anak yang berjanggut oleh mereka ditangkap dan dimasukkan dalam penjara. Kemudian mereka semua memberantakan dapur dengan alasan mencari musuh, padahal mereka hanya mencari permusuhan. Harus waspada, sebab nanti mereka bakal melarang Pajajaran diceritakan, karena takut diketahui bahwa merekalah yang membuat semua menjadi rusak. Raksasa-raksasa yang buta makin maju, makin kurang ajar, melebihi kerbau putih. Mereka tidak tahu zaman manusia dipimpin binatang. Kekuasaan raksasa tidak terlalu lama, karena mereka keterlaluan sekali menyengsarakan kepada rakyat yang sedang berharap beringin jatuh di alun-alun. Raksasa akan menjadi tumbal oleh ulah sendiri. Kapan waktunya? Nanti kalau sudah terlihat anak gembala. Dari sana akan banyak yang ribut, dari dapur menjadi sekampung, dari sekampung menjadi satu negara. Yang bodoh menjadi gila, membantu yang bertikai, yang dipimpin oleh anak buncit, yang menjadi penyebab pertikaian, memperebutkan warisan, yang serakah ingin banyak, yang mempunyai hak meminta bagiannya. Tetapi yang sadar berdiam diri, mereka hanya menyaksikan saja, tapi terkena imbasnya.
Kemudian yang bertikai berhenti karena mereka tersadar bahwa semua tidak ada yang mendapat bagian, sebab semua warisan sudah habis oleh mereka yang memegang pegadaian. Raksasa-raksasa kemudian melarikan diri. Yang bertikai menjadi ketakutan, takut disalahkan hilangnya negara. Kemudian semua mencari anak gembala yang ditinggalkannya. Di belakang sungai bertemu sungai yang pintunya setinggi manusia dewasa berdiri, yang beratap daun handelem bertiang batang-batang hanjuang. Semua mencari anak untuk ditumbalkan. Mereka semuanya menginginkan kambing hitam untuk dikorbankan. Tetapi anak gembala sudah tidak ada. Sudah pergi bersama-sama dengan anak berjanggut. Sudah berjalan pindah mendahului, berpindah ke lembah perawan. Yang terlihat hanya gagak sedang bertengger di sebuah dahan mati. Dengarkan, zaman nanti akan berganti lagi. Tetapi kalau gunung gede sudah meletus, diikuti 7 gunung yang lainnya, gempar lagi seluruh dunia. Rakyat Sunda dipanggil kembali. Rakyat Sunda memaafkan, kembali lagi baik semuanya. Satu negara bersatu lagi, bangsa berkuasa lagi. Sebab sudah menghadap Ratu Adil yang sejati. Tetapi ratu itu siapa? Dari mana asalnya ratu tersebut? Nanti juga kalian semua akan mengetahuinya. Sekarang saatnya cari oleh kalian anak gembala itu. Silakan pergi, tapi jangan menoleh ke belakang lagi. Sampurasun. Gimana para sadulur yang di sana? Ya kan? Udah dengar kan isi wangsit Prabu Siliwangi? Ya kan? Buat orang yang ngerasa dirinya keturunan orang Sunda, iya wajib tahu dah. Ya kan? Buat teman-teman di Nusantara, di seperjalanan juga yang mau tahu boleh. Karena Mr. Slebor udah tuh tadi ada terjemahan bahasa Indonesianya. Kalau ada yang salah-salah dalam Mr. Slebor menerjemahkan dari bahasa Sunda ke bahasa Indonesianya, ya mohon maklum, ya kan, mohon maklum. Jadi Mr. Slebor selalu nunggu nih komentar para sadulur dimanapun Anda berada, ya kan, agar Mr. Slebor juga tidak salah memahami apa itu dari wangsit Prabu Siliwangi. Gitu nggak para sadulur? Iya. Komen dah, ya kan, sebanyak-banyaknya, ya kan. Atau yang lebih mengerti dari Mr. Slebor, nanti boleh ajarin Mr. Slebor, karena Mr. Slebor masih banyak kekurangan di sana sini dalam memahami konsep kehidupan atau memahami bagaimana caranya berlaku hidup yang sebenarnya. Tolong diajarkan. Sia-sia. Gitu para sadulur, ya kan. Dan bagi para sadulur, ya kan, yang di seperjalanan, yang spiritual, yang mencari-cari, ya kan, yang suka dengan tayangan Mr. Slebor, ya kan, bantulah dengan cara like, subscribe, dan kalau bisa share kemana-mana, biar para sadulur yang di sana, ya kan, bisa terpahamkan siapapun. Gitu nggak? Iya begitu, harus begitu. Kalau nggak begitu, ya gimana? Siapa lagi yang mau peduli sama sadulur-sadulur kita? Iya kan? Terus kalau ada pertanyaan,
sebenarnya apa sih tujuan Mr. Slebor ini bikin konten ini? Sebenarnya satu, ya kan, adalah ya anggap aja untuk hiburan semata sebagai tolak ukur cara berpikir atau referensi dari cara berpikir. Jangan ditelan mentah-mentah, ya kan? Pikirkan kembali. Kalau itu salah jangan ditelan, tapi kalau itu benar, ayo kita bersama-sama. Gitu nggak? Iya, jadi jangan langsung ditelan mentah-mentah apa yang disampaikan dalam konten Mr. Slebor, ya kan? Ya, kedua, dan selanjutnya adalah sebenarnya, ya kan, Mr. Slebor hanya ingin mengajak, mari kita sebangsa dan setanah air, mari bersatu, ya kan? Mari bersatu, ya kan? Perbedaan itu bukan pengkhianatan, karena perbedaan itu adalah salah satu fitrah. Itu. Jadi biarkan saja yang berbeda. Yang penting tujuannya sama. Gitu nggak para sadulur? Iya. Oke, kalau begitu para sadulur, Mr. Slebor pamit undur, pamit mundur. Ya kan? Sambo Rasun.